Jandar. Tahun 1429, Prancis hampir kalah dalam Perang 100 tahun. Inggris menguasai wilayah utara. Peta Prancis terbelah dua. Jandar muncul dari desa Don Remy. Usianya 17 tahun. Dia tidak menikah. Dia bukan tentara. Jandar mengaku menerima perintah religius. Tujuannya satu, membantu Raja Charles VII. Saat itu, posisi raja masih diperdebatkan legitimasinya. Jandar bergabung dengan pasukan Prancis. Dia membawa bendera putih, simbol iman dan legitimasi. Kota Orleans dikepung Inggris. Jandar memimpin serangan. Pengepungan berakhir. Prancis menang. Setelah Orleans, Charles VII dimahkotai. Mahkota ditempatkan di Reims. Legitimasi monarki dipulihkan. Jandar kemudian ditangkap. Dia diadili dan dieksekusi. Namun dampaknya bertahan. Jandar menjadi simbol nasionalisme awal. Perang berubah arah. Kekuasaan Prancis diselamatkan. Elizabeth I. Tahun 1558, Elizabeth I naik takhta Inggris. Pada saat itu, negara terpecah oleh agama. Katolik dan Protestan berhadapan. Elizabeth memilih tidak menikah. Tidak ada raja pendamping. Tidak ada pewaris langsung. Kekuasaan tetap di tangannya. Dia menegaskan Inggris sebagai negara Protestan. Gereja berada di bawah kendali negara. Konflik internal mereda. Ancaman datang dari luar. Spanyol menjadi musuh utama. Armada Spanyol berlayar ke Inggris. Tahun 1588, armada Spanyol dikalahkan, kapal karam, angin menjadi sekutu Inggris. Kemenangan ini mengubah peta kekuasaan laut. Inggris muncul sebagai kekuatan maritim. Setelah itu, ekspedisi dan perdagangan meluas. Peta dunia Inggris bertambah. Era Elizabeth menandai awal Inggris modern. Isabella I, akhir abad ke-15. Spanyol masih terpecah oleh kekuasaan lokal. Kastil menjadi pusat kendali. Isabella memerintah sebagai ratu. Setelah menjadi janda, kekuasaannya tetap utuh. Keputusan politik berada di tangannya. Dia memperkuat kerajaan. Bangsawan dibatasi. Administrasi negara diperketat. Tahun 1492, Isabella mendukung pelayaran Christopher Columbus. Tujuannya mencari jalur dagang ke Asia. Kapal berlayar ke barat. Benua baru ditemukan. Eropa dan Amerika terhubung. Perdagangan global dimulai, koloni terbentuk. Spanyol menjadi kekuatan dunia. Keputusan Isabella mengubah arah sejarah global. Dunia memasuki era keterhubungan. Catherine de Medicis, pertengahan abad ke-16. Prancis terpecah oleh konflik agama. Katolik dan Protestan saling berhadapan. Catherine menjadi janda setelah Raja Henry II wafat. Putra-putranya masih muda. Kekuasaan jatuh ke tangannya. Dia memerintah dari balik istana, melalui pernikahan politik, melalui aliansi dan negosiasi. Tujuannya menjaga monarki tetap berdiri, bukan memperluas wilayah, bukan mencari kemenangan militer. Perang agama Prancis berlangsung lama. Kerusuhan menyebar ke kota-kota besar. Keputusan Catherine sering keras, namun monarki bertahan. Perannya menandai masa transisi dari konflik agama menuju negara dengan kekuasaan terpusat. Wu Zetian pada abad ke-7. Kekaisaran Tang berada di puncak kekuatan. Istana dikuasai elit laki-laki. Wu Zetian masuk ke istana sebagai selir dari Kaisar Taizong, kemudian menjadi permaisuri dari Kaisar Gaizong setelah Kaisar Taizong meninggal. Lalu menjadi janda kaisar setelah Kaisar Gaizong juga meninggal. Setelah itu, kekuasaan tidak dilepas. Wu mengambil kendali pemerintahan. Pada tahun 690 dia naik sebagai kaisar. Ini pertama dan satu-satunya dalam sejarah Tiongkok. Seorang perempuan menjadi kaisar resmi. Wu menggunakan agama Buddha sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dia mereformasi birokrasi. Pejabat dipilih melalui ujian negara, bukan berdasarkan keluarga bangsawan. Negara menjadi lebih terpusat, administrasi lebih efisien. Walaupun pemerintahannya singkat, tapi dia mampu menjalankannya dengan sangat efektif. Hatshepsut. Awal abad ke-15, Mesir memasuki masa kerajaan baru, dinasti membutuhkan stabilitas. Hatshepsut menjadi janda raja setelah Thutmose II meninggal. Awalnya dia bertindak sebagai wali raja untuk anaknya yang masih kecil. Tak lama kemudian, Hatshepsut mengambil gelar Firaun sepenuhnya. Fokus pemerintahannya adalah stabilitas, bukan ekspansi militer. Bukan penaklukan wilayah. Dia membuka jalur perdagangan. Ekspedisi dikirim ke Tanah Pun. Emas dan barang eksotis masuk ke Mesir. Dia membangun kuil Deir el-Bahari sebagai alat legitimasi. Masa pemerintahannya menunjukkan jika negara bisa makmur tanpa perang. Jinggak Bande, abad ke-17, perdagangan budak meningkat. Pada saat itu, Afrika Tengah menjadi sasaran ekspansi Portugis. Jingga memimpin kerajaan Ndongo setelah kakaknya meninggal. Dan Matamba setelah menaklukkan wilayah itu pada tahun 1630. Dia menjadi janda sebelum naik takhta, sehingga kekuasaan mutlak berada di tangannya. Ancaman datang dari Portugis, tekanan militer dan ekonomi meningkat.
Zingga memilih strategi ganda, diplomasi dan perang, negosiasi dan perlawanan. Dia memanfaatkan persaingan bangsa Eropa dan membangun aliansi regional untuk memperlambat kekuasaan Portugis. Zingga menentang perdagangan budak. Kebijakannya mengganggu sistem kolonial. Meskipun perlawanan ini tidak menghentikan kolonialisme, tapi menunjukkan pada dunia jika Afrika bukan pihak pasif dalam sejarah. Cici, pertengahan abad ke-19, dinasti Qing berada dalam krisis, pemberontakan dan tekanan asing meningkat. Cixi menjadi janda kaisar setelah Kaisar Xianfeng meninggal. Tak lama setelah itu, Zaichun, satu-satunya putra dari Kaisar Xianfeng, naik takhta. Dia bertindak sebagai wali kaisar untuk Zaichun. Karena saat itu, Zaichun baru berusia 5 tahun, sehingga kekuasaan berada di tangannya. Pemerintahan dikendalikan dari dalam istana. Keputusan politik terpusat. Reformasi diawasi ketat. Barat menekan Tiongkok. Perang dan perjanjian tidak seimbang. Wilayah dan kedaulatan tergerus. Cixi memilih mempertahankan stabilitas, bukan perubahan cepat, bukan revolusi total. Dinasti Qing bertahan beberapa dekade, namun fondasinya melemah. Perannya menunjukkan bahkan kekuasaan informal dapat menentukan nasib negara. Christina, pertengahan abad ke-17, Eropa dilanda perang 30 tahun, kekuasaan lama melemah. Christina memerintah Swedia sejak usia muda. Dia tidak menikah dan menolak peran monarki tradisional. Pada saat itu, Swedia menjadi kekuatan militer utama. Namun, Christina memilih jalur diplomasi. Tahun 1648, perdamaian Westphalia disepakati. Perang besar berakhir. Perjanjian ini mengubah peta politik Eropa. Negara bangsa diakui. Kedaulatan menjadi prinsip utama. Christina kemudian turun takhta secara sukarela. Keputusan langka dalam sejarah monarki. Perannya menandai pergeseran dari kekuasaan dinasti menuju tatanan negara modern. Rani Lakshmibai, pertengahan abad ke-19, India berada di bawah dominasi Inggris. Kekuasaan lokal tergerus. Rani Lakshmibai menjadi janda setelah Raja Gangadhar Rao Niwalkar meninggal. Tak lama setelah itu, anaknya Damodar Rao naik tahta namun ditolak oleh Inggris. Akibatnya, wilayah Jhansi dianeksasi. Keputusan kolonial ditentang. Rani memimpin perlawanan. Dia turun langsung ke medan perang. Tahun 1857, pemberontakan besar meletus. Jhansi menjadi pusat perlawanan. Pasukan Inggris menyerang balik. Jhansi jatuh. Rani menjadi simbol perlawanan. Kesadaran nasional tumbuh. Perannya menandai perubahan dari kekuasaan feodal menuju perjuangan kemerdekaan India.